Assalamualaikum semua, welcome to my channel. Topik hari ini adalah cara menghubungkan huruf, posisi huruf, dan perubahan bentuk huruf dalam sebuah kata. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana menghubungkan huruf-huruf dalam membentuk sebuah kata. Ketika huruf-huruf tersebut dihubungkan, mereka akan mengalami perubahan bentuk sedikit atau banyak, tergantung di mana posisi huruf tersebut berada dalam kata tersebut. Apakah huruf tersebut berada di depan, di tengah, maupun di belakang. Ketika alif berada sendirian, dia akan berbentuk seperti ini, seperti yang kita tahu. Dan kalau alif berada di awal, bentuknya sama, tidak terjadi perubahan sama sekali. Dan alif tidak mungkin berada di antara dua huruf yang digabungkan. Jadi alif itu hanya ada di awal dan di belakang. Kalau alif ada di belakang, ba akan berdiri seperti ini. Dan ini adalah huruf yang mendahuluinya. Gitu. Bagaimana dengan ba? Ketika ba berdiri sendiri, kita tahu bentuknya seperti ini. Ketika ba berada di awal, hanya ada bagian yang ini saja, bagian sebelah kanan saja. Bentuknya begitu. Ketika di tengah, ini huruf yang mendahuluinya, dan ini huruf yang mengikutinya, maka ba itu ada di antara huruf tersebut. Ketika ada di belakang, ba kembali ke bentuk asalnya, tapi ada huruf lain yang mengikuti di sebelumnya, mendahului sebelumnya. Ini adalah bentuknya. Sendirian ketika ada di depan, di tengah, dan di belakang. Begitu juga dengan ta, hampir sama, karena ta dan ba ini shape-nya sama bentuknya. Ini adalah ta ketika ada di awal, dan ini adalah ta ketika dihubungkan dengan huruf lain di awal dan di belakangnya, dan ini adalah ta ketika berada di belakang kata. Dan ta juga sama. Ini adalah ta berada sendirian. Ketika ta dihubungkan dengan huruf lain, dia di depan, dan ketika ta ada di tengah, dan ini adalah ketika ta ada di belakang. Kemudian jim, ketika sendirian bentuknya begitu, berada di tengah, di depan, bentuknya begini. Ketika ada di tengah, sama, tapi ada huruf lain yang mendahulunya. Kemudian ketika ada di belakang, kembali ke bentuk asal, tetapi ada huruf lain yang tersambung kepada ja tersebut. Ini jim. Ini jim. Sama dengan ha, karena mereka bentuknya mirip. Ha juga begitu. Ini adalah ha ketika di awal. Ini adalah ha waktu berada di tengah. Dan ini adalah ha ketika berada di belakang. Yang membedakan hanya titik seperti yang kita tahu. Yang ini berikutnya adalah kho yang punya titik di atas ketika sendirian. Dan ini waktu kha berada di depan, di awal kata. Dan ini adalah kha ketika berada di tengah kata. Ada huruf yang mendahuluinya. Dan ini adalah kha ketika berada di belakang kata dengan huruf lain yang mendahuluinya. Silahkan dilihat kembali atau di screenshot kalau mau di screenshot sebelum kita pindah ke halaman berikutnya. Juga yang ini jim, ha, dan kho, kalau mau di screenshot silahkan sebelum kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan dengan dal. Ini ketika dal berada sendirian, dan waktu dal ada di depan, bentuknya sama. Dal itu tidak mungkin berada di tengah. Dia tidak bisa dihubungkan dengan huruf dengan sebelum dan sesudahnya. Tetapi dal bisa ada di belakang, bentuknya seperti ini, di mana ada huruf lain yang mendahuluinya. Gitu.
Begitu juga dengan zal. Kita lihat zal. Ketika zal sendirian, ini adalah ketika zal ada di depan. Zal tidak ada di tengah, tidak bisa di tengah. Bisa di tengah, tapi dia tetap berada tetap berbentuk yang sama. Nah, ini kalau ada di belakang kata dengan ada huruf lain yang mendahuluinya. Begitu juga dengan ro. Ini ro ketika sendirian. Kemudian ro ketika ada di awal sama bentuknya. Ketika ada di tengah, ro sama bentuknya. Tidak pernah ro itu dihubungkan dengan kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Jadi nggak ada di tengah. Dan ini ro ketika berada di belakang. Ini huruf yang mendahulunya. Kemudian zai ketika sendirian, ini adalah zai waktu berada di depan. Dan zai tidak ada di tengah. Kemudian ini adalah zai ketika berada di belakang kata. Kita bicara kata ya, bukan posisi yang lain. Ketika huruf itu berada di dalam sebuah kata, di mana posisinya gitu. Ya, silakan kalau mau di screenshot sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya. Baik, huruf berikutnya adalah sin. Ketika sin berada sendirian, bentuknya seperti ini, seperti yang kita kenal. Ketika sin berada di awal, bentuknya begini. Ketika sin berada di tengah, 1, 2, ini adalah sin. Dan ketika sin berada di belakang, bentuknya kembali ke seperti bentuk asal. Tapi ada huruf yang mendahuluinya. Ya, jelas ya. Shin, bagaimana dengan shin? Shin dengan sin mempunyai shape yang sama. Ini adalah shin ketika ada di depan kata. Ini adalah shin ketika ada di tengah sebuah kata. Dan ini adalah shin ketika di belakang sebuah kata. Jelas ya. Kemudian sod. Ini adalah sod ketika sendirian. Ini sod ketika ada di awal. Dan ketika ada di tengah, sodnya seperti ini. Terus ada huruf lain yang mendahuluinya atau yang mengikutinya. Dan waktu berada di belakang huruf, sod kembali ke seperti bentuk asal dengan ada huruf lain yang mendahuluinya. Itu adalah sod. Kemudian bod, satu lagi, bod. Ini adalah bod ketika sendirian, dan ini adalah bod ketika di depan kata. Ini bod sewaktu berada di tengah kata. Dan ini adalah bod ketika berada di belakang sebuah kata. Lupa titiknya. Titik. Ya, mari kita lihat dan kembali. Silahkan kalau mau di screenshot, saya besarkan. Oke, silahkan. Baik, selanjutnya to. Kita mulai dengan to. Ini diganti warnanya untuk 14 huruf yang berikutnya. Ini to ketika berada sendirian. Ini to ketika berada di depan sebuah kata. Kemudian ada huruf yang mengikutinya. Dan ketika to ada di tengah, bentuknya tetap sama. Hanya saja di sini ada huruf yang mengikutinya dan sebelumnya ada huruf yang mendahuluinya. Ketika ada di belakang kembali, to kembali ke bentuk asalnya. Dan sebelumnya ada huruf yang mendahului seperti ini. Itu adalah to. Kemudian tho, bentuknya sama dengan to, kita tahu. Ini ketika tho ada di depan. Ini ada huruf yang mengikutinya di belakang. Ini tho ketika ada di tengah.
Ini ada huruf yang mendahulunya dan huruf yang mengikuti. Ini adalah dha ketika ada di belakang kata. Ini huruf yang mendahulunya. Ops, titik ya. Jangan lupa titik. Kemudian ain. Ain ini bentuknya unik. Ketika ada sendirian seperti ini. Ketika di depan, dia begini. Cuma ada kepalanya aja. Lalu langsung diikuti oleh huruf lain. Ketika di tengah, ain berubah bentuknya menjadi seperti ini. Bentuknya, ini huruf yang mendahulunya, dan ini adalah ain. Dan ketika ada di belakang, ain kembali ke bentuk asal. Bisa begini, atau beginilah. Begini sebetulnya. Gitu. Itu ain. Ya, sama dengan ghain. Ghain itu ketika sendirian seperti angka 3 terbalik. Ketika ada di depan kata, ghain begini. Ketika ada di tengah kata, ghain bentuknya seperti ini. Dan ketika ada di belakang kata, dia begini juga. Kepalanya bentuknya berubah, tapi bawahnya tetap sama. Itu ain, ghain. And selanjutnya fa. Sebentar, kalau mau di screenshot lagi silahkan. Dalam 3 detik, 1, 2, 3. Ya, lanjut ke fa. Oke, fa ketika sendirian bentuknya seperti ini, kita sudah tahu. Ketika ada di tengah kata, bentuknya begini. Oh sorry, bukan di tengah ya, di awal ya. Coret. Ketika di awal bentuknya begini. Gitu. Ketika berada di tengah bentuknya jadi begini. Dan ketika ada di belakang bentuknya kembali seperti semula, tapi diikuti oleh huruf lain. Okay, sorry about this. And qaf. Qaf sendirian bentuknya begini. Di depan kata bentuknya begitu. Kalau ada di tengah kata seperti ini, hanya titiknya 2, persis dengan fa. Dan ketika ada di belakang, tetapi ada huruf yang mengikutinya, bentuknya kembali seperti bentuk asli. Kita lihat sekarang kaf. Kaf itu sendirian seperti ini. Kalau ada di depan kata, dia berubah bentuknya seperti ini. Ini ada yang mengikutinya di sini. Kaf. Ya, di tengah begitu juga, tapi di sini ada yang mengikuti, dan juga ada yang mendahului di sini, dan ini mengikuti di belakang. Kaf. Ketika di belakang kata bentuknya kembali seperti semula, hanya saja ada kata yang mendahuluinya di depan. Lam. Lam ini ketika sendirian kita tahu seperti ini. Ketika ada di depan sama bentuknya, tapi kemudian ada yang mengikuti. Tek, tek, tek. Ketika ada di tengah, dia berdiri seperti ini. Nah, banyak orang keliru merasa ini adalah alif yang ada di tengah. Enggak mungkin, ini adalah alif. Ini adalah lam yang kemudian diikuti oleh kata-kata lain. Ketika lam berada di tengah. Dan ketika lam berada di belakang kata, bentuknya kembali seperti semula, tetapi ada kata yang mendahuluinya. Oke, ini bisa di screenshot lagi kalau mau ya, silahkan. 1, 2, 3. Hang on. Sebentar. Ya, silahkan. Dalam 3 detik. 1, 2, 3. Baik, ini adalah mim ketika sendirian. Dan ini adalah mim ketika ada di awal. Dan ini adalah mim ketika ada di tengah, bentuknya begini, tapi ada yang mengikuti, yang mendahului, dan ada yang mengikuti. Jadi bentuknya seperti itu. Lalu ketika mim ada di belakang kata, bentuknya kembali begini, tapi ada yang mendahuluinya. Jadi bentuknya begitu. Okay. And nun. Nun ketika sendirian bentuknya begini, kita tahu.
Ketika di awal kata seperti itu, ketika di tengah kata nun ada di sini, dan waktu berada di belakang kata nun ada di seperti bentuknya semula, hanya saja diikuti oleh kata sebelumnya. Wow. Ketika wow sendirian, kita tahu bentuknya begini. Wow tidak berada di tengah-tengah kata, dua huruf. Wow tidak berada di antara dua huruf. Dia nggak bisa, sama seperti halif. Di awal ya, ini di awal ya, sorry. Di awal seperti ini, dan di tengah nggak ada bentuknya, nggak bisa. Dan di belakang wow kembali ke bentuk asal dengan kata lain yang mendahulunya. Kemudian ya, ketika mim, nun, wow. Ini H juga bentuknya bisa seperti ini. Ya, ketika berdiri sendiri, dan ketika H ada di depan kata bentuknya begitu. Ketika ada di tengah bentuknya begini. Dan ketika ada di belakang bentuknya menjadi ta marbutoh. H. Yang terakhir ya. Itu adalah bentuknya ketika berdiri sendiri. Ketika ada di depan kata ya begini ya. Dan waktu ada di tengah, ini ya-nya di sini. Dan ketika ada di belakang kata, bentuknya kembali ke bentuk asal begini, tapi ada kata-kata yang mendahuluinya gitu. Silahkan kalau mau di screenshot lagi dalam 3 hitungan, 1, 2, 3. Dan ini adalah yang terakhir untuk sesi ini. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa ya diklik subscribe, like, comment, dan share. Dan juga diaktifkan notification bell agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.